Halo semua viewers, balik lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan di Live Tech, dan seperti biasa di segmen kali ini saya kedatangan narasumber yaitu Prof. Widodo Budiharto selaku Guru Besar BINUS University dan juga sekaligus merupakan ketua tim dari pembuatan robot Naya Kalara. Dan seperti apa perbincangan kita, langsung saja kita mulai. Halo Prof, sebelumnya apa kabar nih Prof? Kabar baik Mas Yuda, selamat pagi semua. Oke Prof, selamat pagi juga nih Prof. Nah Prof, kali ini aku pengen nanya-nanya nih Prof terkait robot yang Prof dan tim buat ini, yaitu robot Naya Kalara ya Prof ya. Boleh jelaskan nggak sih Prof sebenarnya Naya Kalara itu robot seperti apa? Ya, Naya Kalara itu artinya robot tempur pembasmi penyakit. Ya, jadi Nayaka itu robot tempur. Lara kan sakit, jadi robot tempur pembasmi penyakit. Jadi robot cerdas ini kita ciptakan khusus untuk menangani pandemi global COVID-19. Awalnya seperti itu. Karena ada dua tipe robot yang kita kembangkan ini, yaitu robot BINUS Disinfection Robot. Robot penyemprot cairan disinfektan. Yang kedua adalah robot BINUS Food Delivery and Monitoring Robot. Ini pengiriman makanan, obat-obatan, ada fasilitas penyinaran UV. Oke. Ya, jadi di ruangan pasien nanti disinari UV untuk sterilisasi virus dan monitoring. Jadi tenaga kesehatan bisa berinteraksi dengan pasien, dokter-dokter bisa berinteraksi dengan pasien jarak jauh sehingga meminimalkan interaksi dan terpaparnya tenaga kesehatan terhadap virus COVID-19 ini. Jadi dua robot itu solusi dari kita BINUS University untuk membantu penanggulangan pencegahan COVID-19. Oke Prof. Nah, oke Prof, berarti ada dua jenis robot yang berhasil Prof dan tim buat ya. Nah, kalau boleh tahu nih Prof, sebenarnya apa sih latar belakang kenapa akhirnya robot ini pengen dibuat gitu Prof? Ya, dulu kan awal mula muncul pandemi COVID-19 kan kita heboh sekali ya, kita prihatin sekali. Lalu juga kita mulai work from home, ya kan? Nah, di work from home itu kita mengamati, kita membuat aplikasi sebaran, peta sebaran pasien COVID-19, itu ternyata istilahnya menyeluruh ke seluruh provinsi. Nah, ini harus diatasi Mas Yuda, yaitu yang paling urgen adalah bagaimana mencegah penularan COVID-19. Nah, COVID-19 itu bisa sangat ampuh dicegahnya dengan adanya cairan disinfektan pertama. Dan yang kedua adalah mengurangi, meminimalkan interaksi seseorang dengan pasien COVID-19. Nah, jika dua solusi itu kita berikan, maka itu akan sangat membantu ya meminimalkan penularan COVID-19 dimanapun. Oleh karena itu memang rumah sakit itu sangat membutuhkan istilahnya teknologi asistif ini, teknologi alat bantu. Kenapa? Karena tenaga kesehatanlah yang paling dulu mungkin bakal terpapar COVID-19 karena mereka berinteraksi langsung dengan ODP, PDP, bahkan pasien positif. Jadi solusi ini sangat dibutuhkan ya oleh rumah sakit, yaitu adanya robot-robot cerdas untuk membantu meminimalkan dan membantu interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien COVID-19. Setuju banget nih Prof. Tapi Prof, aku juga penasaran nih Prof. Boleh diceritain nggak sih proses pengerjaannya seperti apa dan butuh berapa lama waktu pengerjaan ini? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya belum ada kabar bahwasanya BINUS pengen buat robot gitu. Tiba-tiba udah keluar aja nih Prof gitu. Iya. Nah, awalnya memang kita awal iseng-iseng pada saat work from home membangun prototype robot disinfektan pada saat itu dan robot food delivery. Nah, itu disambut baik oleh yayasan pimpinan BINUS University. Akhirnya yayasan menginginkan coba ada nggak kontribusi yang bisa diterapkan langsung, robot yang sudah dibuat prototipenya dijadikan diproduksi massal. Alhamdulillah itu dikoordinasi dan didanai oleh RTTO BINUS University tentunya ya. Lalu didanai untuk membuat 20 robot di awalnya, sehingga saat ini
sudah jadi 20 robot yang sudah sebagian didonasikan, dikirimkan ke 2 rumah sakit di Jakarta, akan menyusul minggu ini ke rumah sakit di Jakarta juga, Bandung, Pekalongan, hingga ke Jawa Timur, Situbondo dan Bondowoso. Begitu. Jadi harapan kita memang robot-robot ini bisa banyak didonasikan karena dibutuhkan oleh rumah sakit. Begitu Mas Yuda. Amin. Nah Prof, selama proses pengerjaan nih Prof, kira-kira kesulitan apa yang ditemukan dalam pembuatan robot ini Prof? Nah, kalau kita mengembangkan robot ya Mas Yuda, tentu adalah faktor kemudahan penggunaan, bukan kecanggihan. Nah, kita ingin orang yang mengoperasikan penyemprotan disinfektan tidak lelah, maka ada robot. Tapi dengan adanya robot, bagaimana agar mengoperasikannya mudah dan maintenance-nya juga mudah dan murah. Jadi kita berbasis smartphone, kenapa? Bisa dijalankan di smartphone Android mana saja, ya kan, murah. Lalu pengoperasiannya dengan aplikasi joystick yang kita kembangkan sendiri, itu mudah. Bandingkan kalau harus hardware. Harus hardware kalau ada problem, biaya perbaikannya itu mahal. Nah, keunggulan robot Binus University ini adalah ukurannya compact, Mas Yuda. Nggak berat-berat, nggak gede-gede. Sehingga operasional untuk dijalankan masuk ke gang-gang sempit di lorong-lorong sempit di rumah sakit, masuk ke pintu-pintu yang kecil di rumah sakit, dan nggak besar sehingga ringan bisa diangkat oleh seorang diri. Bandingkan kalau dia ukurannya besar, tinggi, itu percayalah tidak operasional, susah. Dan sekali lagi harus sesuai kebutuhan. Jangan sampai harapannya terlalu tinggi, terlalu rumit, canggih, tetapi pada saat penerapannya banyak terjadi error misalnya, itu pun istilahnya kurang berguna, kan begitu. Jadi robot kita ini sangat compact dan insya Allah mudah-mudahan bisa terus kita kembangkan lagi menjadi desain yang lebih sempurna, Mas Yuda. Amin. Oke Prof, kalau saya pengen lebih dalam lagi nih Prof tentang robot ini, kira-kira teknologi apa sih yang diterapkan pada robot ini Prof? Nah, kita mengembangkan habis waktu sekitar 2-3 bulan itu adalah bagaimana menanamkan sistem yang terkini. Kalau sistemnya terkini, dia itu handal, Mas. Sehingga pengontrolannya pertama yang disinfektan itu menggunakan teknologi Bluetooth, biar apa? Biar pengguna robotnya tidak terkena cairan disinfektan yang kurang baik bagi kulit manusia. Ya, teknologi Bluetooth itu bisa berjarak 10 meter sehingga pengoperasiannya mudah, pengoperasinya operatornya bisa mengontrol, masih bisa melihat robot tersebut. Ya, sangat efisien. Kalau yang food delivery and monitoring itu kita kendalikannya berbasis WiFi. Kenapa? Biar bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Ya. Lalu untuk monitoringnya kita menginstal aplikasi Zoom atau video call yang ada standar di smartphone sehingga pengoperasiannya sangat mudah. Sehingga robot HP yang dipasang di robot tersebut bisa untuk sarana navigasi, melihat tampak depan. Lalu jika sampai di ruang pasien misalnya, dokter maupun perawat itu bisa berkomunikasi secara audio visual untuk menanyakan kondisi pasien. Nah, itu tentu secara prinsip bisa mengurangi hingga 80-90% interaksi yang harus dilakukan kalau tanpa robot. Begitu Mas Yuda. Oke, menarik sekali ya Prof ya. Berarti tatap muka secara virtual seperti kita ini gitu ya Prof. Prof, kalau kita dari tadi Prof juga bilang pengoperasiannya. Nah, kira-kira gimana sih cara kerja dari robot Naya Kalara ini, Prof? Nah, kalau robot yang food disinfektan itu ada penyemprot disinfektannya, ya, ada motor penyemprotnya, ada relay untuk mengaktifkan atau mematikan relaynya, ya, ada juga unit robotnya untuk bergerak maju mundur kanan kiri. Dan ada unit pengontrol Bluetooth-nya. Nah, kita install aplikasi yang kita kembangkan ya di smartphone. Nah, di smartphone tersebut setelah kita register Bluetooth robot tersebut, maka akan terkoneksi tentunya. Nah, setelah terkoneksi tentu kita bisa memberikan perintah gerak pada robot tersebut atau perintah semprot saja. Jadi kalau dalam kondisi diam kita tekan spray, maka dia akan menyemprot. Atau pada saat kita menyuruh bergerak maju kanan kiri, tentu dia juga akan menyemprot. Sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam disinfektan ruangan-ruangan. Karena kan
8 liter itu cukup banyak, cukuplah meringankan kerja mereka. Ya kan seperti itu. Dan tidak terpapar oleh cairan disinfektan. Kalau yang food delivery and monitoring, kita menggunakan aplikasi Blink, kita kembangkan aplikasi joysticknya, sehingga robotnya tersebut sebagai terkoneksi ke servernya Blink, sehingga kita mengontrol robotnya tersebut melalui server Blink. Karena terhubung menggunakan WiFi, maka secara prinsip bisa dikendalikan jarak jauh. Seperti itu. Nah, di food delivery and monitoring ini tentu kita membutuhkan 3 HP minimal atau 2 HP dan 1 laptop. Jadi 1 HP-nya untuk navigasi, 1 HP-nya di robot, dan 1 HP atau PC yang ada webcamnya itu di ruang operator. Sehingga pada saat operator menggerakkan robotnya itu, dia bisa zoom, bisa melihat posisi dari robot dalam jarak jauh itu. Jadi sangat efisien, sekali lagi operasional, reliable, dan tidak ribet pengoperasiannya karena ukurannya compact dan pengendaliannya hanya menggunakan smartphone. Jadi tidak butuh kayak kalau kita main game pakai joystick yang gede, tidak seperti itu karena itu sangat mahal istilahnya dan perawatannya juga mahal. Oke, Prof. Nah, Prof, tapi apakah teknologi yang cukup canggih dengan cara kerja seperti itu, kalau kita bicara tentang pengoperasian, apakah BINUS ada memberikan pedoman dasar kepada pihak-pihak rumah sakit yang akan memberikannya? Ya, seperti biasa, pada saat penyerahan kita menyatakan manual book-nya. Lalu harapannya juga kita mendampingi sehingga ketika pihak rumah sakit bertanya atau butuh informasi tambahan, kita bisa memberikan pengetahuan dari pengoperasian robot tersebut. Kita juga tentu memberikan support jika sudah digunakan, jika ada problem, kita akan coba memberikan solusi dari masalah-masalah mereka. Harapannya seperti itu, Pak. Oke, Prof. Prof, berarti kalau saya boleh tahu nih, Prof, ada berapa sih jumlah robot yang sebenarnya udah dibuat BINUS? Sudah 20 robot, itu semua akan segera didonasikan dan dikirim minggu ini. Baru 3 set atau 6 robot yang sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso dan sudah digunakan. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof, ya untuk menyempatkan waktunya berbincang-bincang dengan saya di LiveTech, dan saya juga berdoa dan berterima kasih juga, Prof, atas robotnya karena membantu tim medis kita yang menjadi garda depan. Oke, Prof. Oke, Prof. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dan semua viewers, itu tadi perbincangan saya dengan Prof. Widodo Budiharto tentang pembuatan robot Naya Kalara dan penyebarannya kemana saja. Dan setelah ini, tentunya saya akan memberikan tips and trick untuk kalian, jadi tetaplah bersama kami di LiveTech.